Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semuanya. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Iman Maulana dengan nomor NIM 0506492446 prodi sistem informasi. Oke, pada di video ini saya ingin mengerjakan tugas 1 ya, basis data dengan contoh kasus sebagai berikut. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil 2 mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 Anda adalah, dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Jadi soalnya seperti tadi, dan sebelumnya saya sudah mengcopy tugasnya dan mengerjakan di Microsoft Word. Kemudian kemarin sudah menggambar di aplikasi diagram.io. Karena nggak punya IID ya, sebenarnya lebih mudah pakai IID kata orang-orang ya. Tapi saya memakai diagram.io. Sudah saya gambar dan sudah mempersiapkan untuk presentasi. Langsung saja ya, kita bisa pertama-tama kita harus menganalisis kasusnya betul-betul ya, menganalisis kasus dengan mempelajari dan memahami sebuah permasalahan atau cerita yang menggunakan komponen-komponennya ya. Jadi dalam contoh kasus tersebut kita bisa mengambil sebuah entitas ya. Nah, entitas itu apa? Ya, entitas itu adalah sebuah objek atau konsep di dunia nyata ya, yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Jadi dalam contoh berikut kita bisa mencari entitas ya, yang mana sebuah objek ya yang bisa dibedakan dengan objek yang lainnya. Nah, dalam contoh kasus ini kita bisa mendapatkan entitas mahasiswa ya, kemudian mata kuliah dan dosen ya. Mendapatkan 3 entitas ya. Dan kita pergi di gambarnya ya. Saya sudah membuatkan diagramnya, yaitu entitas mahasiswa, mata kuliah, dan dosennya. Nah, kemudian setelah kita lakukan pencarian entitas ya, kemudian langkah selanjutnya kita mencari atribut ya. Atribut itu apa ya? Atribut itu adalah sifat atau karakteristik atau detail yang mendeskripsikan sebuah entitas ya. Jadi entitas itu sendiri kita bisa mengidentifikasi sifat atau karakteristiknya ya, yang mana kalau entitas mahasiswa ini mempunyai atribut NIM ya, nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Walaupun pada soal tadi ya kita baca nggak ada petunjuk untuk atribut itu ya teman-teman ya. Jadi ini inisiatif sendiri mencari atribut dari entitas tersebut ya. Kita kasih contoh saja, entitas atributnya dari entitas mahasiswa itu adalah NIM dan nama mahasiswa. Kemudian untuk mata kuliah, atributnya itu adalah kode MK, kode mata kuliah ya, dan nama MK ya, nama mata kuliah. Lalu untuk entitas dosen, kita mendapatkan contoh ini ya, nomor induk dosen, kemudian nama dosen. Dari atribut tersebut ya, dari entitas tersebut kita bisa mendeskripsikan
bisa mendeskripsikan sifat atau karakteristik entitas tersebut. Nah, kemudian untuk cara menggambarnya ya, cara menggambar atribut dan entitasnya. Nah, bentuk entitas itu digambarkan dengan persegi panjang ya. Nah, dari gambar 3 ini saya sudah menggambarkan dengan persegi panjang, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kemudian nama entitas itu ditulis bagian atas ya, atau di dalamnya ya. Ini sudah saya tulis juga. Kemudian atribut digambarkan dengan elips atau oval ya, dan dihubungkan dengan garis ke entitasnya ya. Itu tadi atribut atau sifat karakteristik dari entitas itu dibentuk atau digambarkan dengan bentuk oval ya. Kemudian dikasih nama ya, dikasih atributnya ya. Kemudian aturan koordinatas, nah ini garis-garisnya ya, many to many dan many to one to many ya, one to one ya. Bentuk relationship. Nah, lanjut, setelah kita mendapatkan atribut ya dari suatu entitas, kita bisa menghubungkannya ke entitas lainnya, yaitu dengan menambahkan relationship atau hubungan, yang mana hubungan itu kita bentuk dengan ketupat ya, gambarkan dengan bilah ketupat atau diamond. Nah, relationship ini dari contoh tersebut kita cari, yaitu dengan mahasiswa mengambil atau registrasi ya mata kuliah, kemudian dosen mengajar mata kuliah ya. Jadi relationship ini bisa kita buat registrasi ya, atau mengambil ya. Ini awalnya belum ada 4 ya, ini kan ada 4 ya, tapi sebelumnya kita bayangkan saja terdapat 3 entitas dulu ya. Nanti untuk langkah ini yang terakhir, karena ini sebagai poin tambahan ya, pemisahan antara entitas, karena ini many to many ya. Tapi sebelumnya kita setelah dapat relationship-nya, kita bisa mengartikan dan mengidentifikasikan bahwa mahasiswa meregistrasi mata kuliah ya, banyak. Nah, kemudian meregistrasinya itu gimana ya, meregistrasikannya itu banyak mahasiswa ya. Nah, garis di sini yaitu many to many ya, many to many, yang artinya banyak mahasiswa meregistrasikan banyak mata kuliah ya teman-temannya. Kemudian di sini untuk relationship di sini antara mata kuliah dengan dosen mengajar mata kuliah ya, dosen mengajar banyak mata kuliah ya, dosen bisa banyak mengajar mata kuliah, nah, minimal 1 ya. Kemudian mata kuliah hanya diajar minimal 1 oleh mata kuliah diajarkan oleh satu dosen ya, satu mata kuliah diajarkan oleh satu dosen ya. Jadi di sini terdapat kunciannya. Jadi di sini many to one ya, bukan many to many atau one to one ya. Karena si dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi banyak mata kuliah tidak bisa diajarkan oleh satu dosen ya. Bisa dipahami seperti itu ya. Makanya di sini garis penghubungnya ya itu dengan seperti ini, kemudian di dosennya kita seperti ini. Lalu penambahan entitas ini, langkah terakhir itu kardinalitas. Apa itu?
langkah terakhir ya, karena many to many ya, pada intinya karena mahasiswa dan mata kuliah itu many to many, jadi kita memerlukan entitas baru ya, yaitu entitas tambahan yang mana entitas tersebut juga bisa membuahkan ya atau menghasilkan atribut baru ya, yaitu NIM dan kode MK. Nah, bisa kita pahami ya bahwasannya mahasiswa banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah ya. Begitu pula mata kuliah, banyak mata kuliah yang diregistrasi oleh mahasiswa ya. Jadi di sini dibentuklah entitas baru di antara mahasiswa dan mata kuliah. Dan digambarkan dengan garis berikut ya, teman-teman ya. Digambarkan dengan garis berikut. Dan mungkin kurang lebihnya seperti saja ya. Dan garis di bawah ini merupakan aturan-aturannya ya, seperti NIM, di bawahnya terdapat garis karena atribut ya. Kemudian kode MK atribut yang menonjol ya, teman-teman ya. Kemudian penulisan atributnya juga nggak pakai spasi ya, cuman pakai underscore juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasan tugas 1 mata kuliah basis data. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata atau salah informasi, masih banyak kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.